Baik, kita mulai ya. Di pertemuan 8 ini sebenarnya ini cukup banyak ya materinya. Di RPS kita kebagian waktunya itu sekitar 2 jam ya. Namun saya coba persingkat saja, namun mungkin agak sedikit cepat, nanti kita banyak mungkin didiskusi saja. Pembahasannya ada 4. 1. ASD atau atrial septal defect. Yang kedua, ventricular septal defect. Yang ketiga adalah patent ductus arteriosus, tetralogy of Fallot. Nah, kalau kalian sudah hafal dari awal memahami nama-nama ini kan sudah tidak asing. Atrial, septal, ventricular, septal, terus ductus arteriosus yang tadi ada. Gitu ya, paling ini yang tidak ada. Tapi penyakit ini, ya kelainan ini ada di tadi sistem sirkulasi, ada pengaruhnya, gitu, ada kaitannya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Ya. Nah, ASD. Kalau kalian belajar ASD, mengingat apa? ASD kepanjangannya atrial septal defect, maka kita tahu sendiri artinya, satu kata per katanya. Atrial itu adalah atrium, septal itu adalah septum. Septum itu yang mana? Nih, septum. Ini septum itu sekat lah. Sekat yang memisahkan bagian jantung sebelah kanan dan bagian jantung sebelah kiri. Ada sekat. Defek itu adalah lubang. Ya. Jadi kalau dari kata ini, maka bisa kita artikan bahwa ada lubang di kedua atrium. Mana atrium? Kiri dan kanan. Lubangnya seperti ini. Nah, Pak, kita kan tadi belajar fetal circulation. Ini itu ada pada fetal, pada janin. Ya, normal. Tapi pada saat lahir, ini harusnya menutup. Loh, kok kenapa menutup? Ingat, ketika pada saat di janin, fungsi paru-paru tidak seperti kita yang sedang ada di mana nih ya? Ada di ruangan seperti ini. Paru-paru sudah menghirup oksigen secara langsung. Ya, pada fetal, pada janin itu disuplai O2-nya dari ibu hamil, ya, dari ibu yang mengandung. Makanya harus banyak nutrisi, banyak apa namanya tuh, dalam artian kalau kandungan oksigennya harus cukup gitu, karena mensuplai dua, ya, tidak hanya oksigen ya, semuanya, karena double gitu ya, ibu dan janin, seperti itu. Ketika lahir, anak itu normalnya adalah menangis. Kita kalau lihat bayi baru lahir nggak menangis, itu tim medis maupun kita itu khawatir. Ya, makanya ada yang sampai ditepuk-tepuk pantatnya supaya cepat nangis, ada yang sampai kepalanya dikebawahin supaya cepat nangis gitu ya. Ketika lahir, maka dipaksa paru-parunya untuk beradaptasi dengan dunia luar. Wajar kalau dia nangis. Gitu ya. Itu salah satunya, dipaksa untuk bekerja, paru-parunya mulai bekerja saat ini, menghirup oksigen gitu ya. Oke, itu kaitannya ya. Jadi ketika lahir nanti ada sampai usia 3 hari harusnya ini udah nutup. Ada yang menyatakan literatur sampai 2 bulan gitu ya. Selama itu tidak menunjukkan gejala-gejala, berarti ya tidak apa-apa dalam batas sekitar mungkin 3 hari sampai 2 bulan itu ya, karena ada beberapa literatur sih yang terkait dengan penutupan ini, ya referensinya. Namun kalau dia dalam jangka waktu itu bayinya kelihatan biru gitu ya, nah itu perlu
kita tahu gitu ya. Artinya ini berefek. Berefeknya kebiruan tuh dari apa sih? Akibat dari kekurangan O2. CO2-nya malahan banyak ya. Oke. Nah, sesuai namanya tadi ya, bahwa ASD itu adalah ada lubang di interatrial, antara kedua atrium. Ya, atrium cuma ada di atrium kanan dan kiri. Kegagalan fungsi septum interatrial semasa janin. Ya, jadi gagal untuk proses menutupnya ini. Ya, oke. Nah, seperti ini ya ilustrasi gambarnya. Ya, di kedua atrium normalnya seperti ini. Nah, ini ada lubang. Pak, mana yang kalah? Kalau ada lubang gini dalam artian, ini kan dari atrium kiri ke atrium kanan ke ventrikel kanan. Nanti kan ke atrium kiri ke ventrikel kiri gitu ya. Ketika ada lubang di sini, apakah ini dari sini ke sini atau dari ke sini? Mix. Bisa dua-duanya. Tapi perlu kita ingat, daya pompa adanya di ventrikel sebelah kiri, maka kekuatan jantung yang di sini lebih besar sehingga bisa balik ke arah sini. Di awal sering saya sampaikan apa darah kotor, darah bersih. Ya, darah kotor itu adalah kebanyakan CO2 yang akan dibuang, bersih itu banyak oksigen yang akan disampaikan untuk sel. Adanya di mana? Sebelah kanan itu adalah yang banyak CO2, sebelah kiri itu adalah banyak yang O2. Ketika ada lubang ini, maka akan mix O2 dengan CO2. Seperti itu. Hasilnya nanti akan kita lihat seperti apa gejala-gejalanya ya. Oke, nah klasifikasinya berdasarkan letak gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Ada ASD1, ASD2 dan sinus venosus defect. Ini hanya di letaknya yang membedakan, tapi di kedua atrium tetap ya tidak melewati kedua atrium. Tidak melewati sekat yang di antara kedua atrium. Nah, ini sekatnya kalau kita dibuka ya gambar ilustrasinya. Nah, ini yang ASD1 di bawah atau di akhir daripada septum ya. Jadi letaknya di sini. Kalau ASD2 pertengahan ya di sini. Nah, yang sinus venosus defect malah lebih condong ke dekat vena cava di sini ya. Di keduanya itu letak bolongnya saja yang membedakan ya. ASD1, ASD2 dan sinus venosus defect ya. Oke. Nah, barulah kita melihat apa sih penyebabnya orang seperti ini atau bayi atau anak seperti ini. Ini penyebabnya adalah idiopatik ya. Itu konsep dasar di patofisiologi. Idiopatik itu berarti sama sekali tidak diketahui penyebabnya apa secara pasti. Namun diduga dari beberapa kondisi ini tuh kok banyaknya pada kondisi apa sih? Nah, di berdasar riset literaturnya masih belum jelas pastinya, tapi dari riset itu ternyata ini terjadi pada kalau pada prenatal ibu-ibu yang menginfeksi rubella ya, ibu alkoholisme ya, umur ibu lebih dari 40 tahun, minum obat-obatan jamu, anak yang lain sebelumnya ada penyakit jantung bawaan ya, kondisi jantungnya atau ibunya, terus adanya kelainan kromosom dan kelainan-kelainan yang ada di anatomi jantungnya itu sendiri ya bawaan itu yang terjadi pada ASD. Jadi tidak diketahui pastinya gitu sehingga untuk membuat patofisiologinya ini agak sedikit rumit karena masih praduga belum dipastikan gitu ya. Kalau dari infeksi jelas biasanya kalau dari infeksi kayak contohnya rubella ini dia akan mengiritasi yang namanya lapisan
septumnya, jaringan-jaringan septumnya ya, iritasi dari mulai kerusakan sel sampai jaringan. Nah, jaringan lapisan septumnya inilah yang kena gitu ya. Ya, alkoholisme secara fatwanya tidak kita ketahui seperti apa, namun ya ASD ini risetnya menunjukkan bahwa memang yang peminum alkohol lah ya yang menyebabkan salah satu angka ASD ini lumayan gitu ya, seperti itu. Banyak pada alkoholisme seperti itu. Ya, oke. Maka ya, secara patofisiologi ya kita tahu alurnya. Nah, setelah lahir kan harus berubah gitu ya. Alur yang tadinya pada fetal sekarang menjadi pada sama seperti orang dewasa ya. Jadi dari ke sebelah kanan dulu, paru-paru ke sini, baru pompakan seluruh tubuh. Jika ada lubang di ASD ini, maka aliran darah akan balik ke sini. Itu yang bersih akan bercampur dengan yang kotor, seperti itu. Lebih dominannya yang itu. Sehingga apa? Yang bersih atau yang kaya akan oksigen kan dipompakan ke seluruh darah, ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Akan tetapi dari sini dia akan lari ke sini, pindah. Maka yang di sini akan berkurang jumlah darah yang kaya akan oksigen yang dibutuhkan oleh sel, oleh jaringan, oleh organ. Maka apa yang terjadi? Bisa hipoksia, kekurangan oksigen ya. Nah, itu efek utamanya. Maka bisa yang terjadi yang namanya sesek nantinya. Oke. Maka saya rangkum saja dalam bentuk pathway seperti ini. Faktor genetik, faktor selama hidup ibu, dan faktornya. Sebenarnya prosesnya itu kan harusnya kalau kita berbicara pathway banyak di sininya kotak-kotaknya lagi. Namun karena ini idiopatik dan masih diragukan ya seperti apa prosesnya, tapi ini terjadi, maka ini efeknya adalah mempengaruhi kondisi perkembangan janinnya. Ya, terutama di septumnya, ya di jaringan septumnya, perkembangan atriumnya yang jadi abnormal. Maka ada lubang di kedua atriumnya yang dinamakan dengan ASD ya. Nah, efeknya darah atrium sebelah kiri sebagian masuk ke atrium kanan. Nah, yang sebelah sini akan masuk ke sini. Nah, volume ventrikel kiri itu turun. Iya, jelas karena harusnya ke sini malahan sebagian ke sini. Fungsi ventrikel juga akan turun. Yang biasanya dia memompahkan darah sekian mililiter yang dinamakan dengan minute volume ya, sehingga mempengaruhi yang namanya cardiac output. Nah, jumlah darah yang dipompakan oleh jantung kan dalam 1 menit itu dinamakan dengan cardiac output. Jumlahnya akan berkurang karena sebagian ke sini. Efeknya apa? Jumlah darah yang dipompakan oleh jantung pun akan berkurang. Maka terjadi yang namanya hipoksia jaringan. Pompanya kurang ke seluruh tubuh, ya sel akan kurang oksigennya. Maka kalau kekurangan oksigen, ya sebagai salah satu bahan bakar untuk aktivitas pembentukan ATP, maka kekurangan sehingga lemah, letih, lesu ya 4L. Ini bisa terjadi. Maka kita bisa ambil masalah keperawatan. Saya tidak tulis diagnosa keperawatan, tapi masalah keperawatan. Karena diagnosis keperawatan terdiri dari problem, etiologi, dan simptom. Maka ini termasuk ke dalam problem. Problem itu masalah perawatannya ini. Ya, pompa darah yang dipompakan oleh jantung turun, maka disebut bisa kita ambil penurunan cardiac output. Fungsi ventrikel menurun, maka bisa kita ambil diagnosis gangguan sirkulasi spontan. Ya, bisa karena fungsi ventrikel jumlah darahnya pun akan berkurang gitu, cardiac output kurang. Efeknya ke sel juga berkurang sehingga
aktivitas pun terganggu. Ya, itu. Selanjutnya, darah dari atrium sebelah kiri sebagian masuk ke kanan. Tadi volume atrium kanan, kita tadi berbicara dari sebelah kiri, kanan pun meningkat. Volume ventrikel kanan pun meningkat. Ya, kalau atrium mau tambah, ini juga tambah, ditambah dari sini gitu ya, dari atrium sebelah kiri ini nambah, kan dia jalurnya turun ke sini. Maka akan tambah juga. Efeknya kalau kelamaan, dia menekan kan dari sini, kalau saya gambarkan ke sini ya, ini adalah pulmonalnya. Tapi kalau yang aslinya kan dari sini ke atas itu paru-parunya gambar di atas ya ke sini. Ini kan pulmonal, ya, arteri pulmonal. Maka semakin besar volumenya, nah dia akan menekan. Maka terjadi yang menekan ke arah mana ya? Ke arah sini. Nggak bisa balik lagi. Kenapa? Sifat katup di sini tuh kan begitu turun ke sini dia nutup. Gitu ya. Semakin banyak tekanan di sini akan masuk banyak turun ke sini, maka menutup katup tekanan besar ujung-ujungnya adalah tekanan tinggi di pulmonal. Karena kita tahu paru-paru itu kan dari arteri pulmonal sini ya ke paru-paru itu kan kecil-kecil nantinya ke arteri pulmonal kita tahu arteri mengecil dari arteriol metaarteriol ya disitulah nanti ke kapiler-kapiler paru yang bertukar semakin kecil. Nah ini besar, kesininya semakin kecil, maka terjadi tekanan di pulmonal. Hiper itu kan kelebihan ya, hipertensi pulmonal, tekanan tinggi di pulmonal. Maka efeknya adalah kerusakan pembuluh darah di paru-paru. Ya, paru-paru yang bertukar itu kapiler-kapilernya yang kecil-kecilnya, arteri, vena, arteriol, metaarteriol semakin mengecil, tekanan tinggi, maka rusak pembuluh darah di paru, maka eksudasi cairan, keluarlah cairan di paru-parunya, maka terjadi udem paru, bengkak paru-parunya karena banyak cairan. Maka efeknya apa? Dyspnea, sesak pasiennya, gangguan difusi, pertukarannya, maka kita bisa ambil yang namanya gangguan pertukaran gas. Pada peningkatan volume ventrikel kanan bisa menyebabkan hipertrofi, penebalan lama-lama dia akan menebalan ventrikel sebelah kanan di sini. Ya, imbasnya seperti itu. Oke. Oke. Masalah lainnya apa? Nah, volume ventrikel kiri turun gitu, fungsi ventrikel turun, cardiac output turun, hipoksia, metabolisme dan nutrisi pun kurang. Kalau pada bayi ya refleks hisap turun, defisit nutrisi. Karena hanya satu-satunya makanan adalah susunya. Ya, ketika metabolisme turun, maka nutrisi pun turun. Itu refleks hisapnya turun. Tumbuh kembang terganggu, gangguan tumbuh kembang. Ini masalah perawatan yang mungkin muncul nantinya ya pada bayi. Oke. Nah, gejala-gejalanya apa? Mungkin pada pasien-pasien yang lubangnya kecil gitu ya, asimptomatik. Artinya tidak simptomatik itu gejala ya tidak bergejala mungkin pada awal-awalnya. Nah, kalau gagal jantungnya sampai kongestif, artinya ASD-nya semakin membesar, maka efeknya sesak. Tadi pathway-nya, ya bisa terjadi udem paru, kesulitan menyusu, gagal tumbuh kembang, sesuai pathway yang tadi disampaikan. Itu gejala-gejalanya. Nah, pemeriksaan diagnostiknya apa? Bisa di ronsen ya, yang kanan yang menonjol karena tekanan dari jantung sebelah kiri masuk ke sebelah kanan. Elektrokardiografi ya EKG mungkin ini saya tidak bahas secara detail karena nanti kalian harus belajar EKG dulu ya. Ada elektrokardiogram, elektrokardiograf, elektrokardiografi. Nah, itu baru kita tahu. Tapi ini perlu saya sampaikan ya terkait pemeriksaannya. Terus nah ini hasil rekamannya kalau elektrokardiografinya. Nanti terlihat gitu ya di gambaran-gambaran hasil EKG-nya.
Oke. Kita kalau ini kan harus tahu dulu gelombang-gelombang EKG normal, nggak normal gitu ya. Nanti mungkin di kritis ya, kalau saya ngajar EKG pernah di kritis kalau nggak salah adanya, keperawatan kritis. Oke. Nah, bagaimana penata laksanaannya, tindakannya pada pasien-pasien ASD ini? Oke, yang pertama adalah pembedahan. Oke, dibedah. Namun pembedahan ini tidak langsung bayi lahir dibedah. Kondisi yang masih beradaptasi gitu ya, itu tidak dilakukan pembedahan biasanya. Namun nanti lihat sesuai kondisinya, ya, apakah sudah memungkinkan atau tidak, stabil atau tidak. Usianya kita tidak bisa menyebutkan ya berapa, tapi lihat dari apa sih yang kita lihat di pasiennya, lihat tekanan darah, pokoknya tekanan darah, oksigen pernapasan, dan lain sebagainya gitu ya, kondisi HB dan lain sebagainya normal atau tidak, mampu atau tidak untuk dilakukan gitu ya. Pembedahan ini jarang gitu ya, bayi itu jarang dilakukan gitu ya, karena prosesnya masih beradaptasi gitu ya. Untuk penderita dengan defek atau lubang yang letaknya sesuai ukuran ditentukan dengan mengumumkan balon. Nanti akan kita lihat ya. Ada yang terapi non bedah, ada ASO ya. Kayak alat-alatnya seperti apa sih ya? Beberapa yang saya temukan seperti ini ya, gitu di lapangannya terkait dengan tindakan atau pembedahan ya pada pasien. Nih, sana dulu ke Bunda dulu. Itu tuh ke Bunda dulu ya. Sebentar ya. Punten ya, ada iklan dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kayak payung gini untuk apa? Jadi dimasukkan nanti menutup kedua atrium, menutup lubangnya itu dan nempel. Gitu ya. Ada yang non bedah. Oke, ada yang bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ada yang bedah, dibuka, terus ditutup, dijahit ya. Nah, lubangnya seperti ini, hasilnya seperti ini, gitu ya. Ditutup jaringannya, seperti itu lubangnya. Ya, terus fungsi jantungnya gimana? Fungsi jantungnya biasanya dirubah, dipindahkan ke mesin terlebih dahulu. Ya, hal-hal yang seperti ini lebih banyaknya mungkin kalian akan lebih banyak menemuinya itu di rumah sakit khusus jantung. Ya, di rumah sakit. Kalau pusat di kita adalah di rumah sakit eh ini apa namanya tuh, kesehatan ibu dan hadapan kita ada rumah sakit ibu dan anaknya, ada jantungnya di situ ya. Kalau kalian main ke Jakarta lewat di situ ada sebelah kanan kalau dari sini RS eh, harapan kita ya. Nah, kalau di Bandung itu baru buka, baru launching sekitar 2 bulanan, tapi kayaknya belum sampai sini ya. Ada rumah sakitnya namanya, masih kecil rumah sakitnya, milik swasta di Jalan Soekarno-Hatta. Itu khusus rumah sakit jantung di Bandung, baru ada. Gitu ya, baru launching sekitar 2 bulanan kalau nggak salah tuh. Oke. Nah, mungkin kasus-kasus yang seperti ini tetap masih dirujuk ya, karena perlu spesialis jantung, perlu spesialis bedah jantung, ya, perlu spesialis pembuluh darah biasanya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang kedua ya. Kalau tadi di kedua atrium, yang kedua itu di kedua ventrikular. Nah, salah ini nulisnya ya, ventricular septal defect ya, VSD. Nah, ini yang betul, ventricular septal defect ya. Typo berarti nulisnya saya. Sesuai namanya sendiri, ventrikular itu adalah di ventricle. Septal itu adalah sekat, defect itu adalah lubang. Maka ada lubang di antara kedua ventricle. Yang mana? Yang kiri dan kanan gitu ya. Nah, kalau tadi saya contohkan ASD di sini berarti VSD di sebelah sini. Oke. Nah,
VSD dari definisinya kelainan jantung bawaan di mana terdapat lubang, defek atau inkontinuitas di di septum antara ventrikel kiri dan kanan. Kegagalan fungsi septum interventrikal. Kalau tadi interatrial, ini intraatrium. Ya. Jadi di masa janin berlanjut sampai ke bayi atau ke anak gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya secara animasinya, gambarnya. Nah, ini pun sama ya, penyebabnya sama persis dengan ASD, tidak diketahui. Faktor-faktor penyebabnya ini sama gitu ya. Cuman ada tambahannya apa? Yang menderita diabetes dan peminum obat penenang gitu ya. Ternyata ini sepertinya kalau saya telaah mungkin kalau obat penenang itu kan dia lebih condongnya merelaksasi otot-otot sehingga pada janin itu perkembangan sel otot septum itu terpengaruh sehingga bisa menyebabkan PSD. Ya, kalau pada diabetes kita tidak mengetahui secara detail ya. Ini dinamakan juga faktor-faktor yang risiko ya di terjadinya yang namanya PSD, bukan menjadi etiologi utama. Oke. Nah, kalau kita rumuskan menjadi satu pathway, maka kita lihat dari faktor endogen eksogen yang tadi, ya dia menyebabkan VSD, viral artinya percampuran ya di antara kedua darah di kedua ventrikel kanan dan kiri, mempengaruhi perkembangan janin. Ya, ingat kalau di janin kan cuman adanya atrial septal adanya foramen oval, tapi di bawahnya nggak ada lubang lagi gitu. Tapi bisa saja pada saat janin ini sudah ada VSD gitu ya. Perkembangan janin ventrikel yang kanan, efeknya ke ventrikel kanan, dextra ataupun ventrikel kiri, sinistra. Maka kalau kita lihat di ventrikel sinistra atau yang sebelah kiri, ya yang sebelah mana ventrikel sinistra? Yang sebelah sini. Ya, volume ventrikel sinistra akan turun. Ya, dia kan akan memfokuskan kemana? Ke aorta, ke seluruh tubuh. Sedangkan ada lubang lagi di sini keduanya. Maka dia tidak seluruhnya memompakkan ke aorta, tapi akan ada yang ke ventrikel kanan. Sehingga volume yang dipompakan harusnya ke aorta seluruh tubuh berbagi ke ventrikel kanan seperti itu. Ya. Oke, sehingga menyebabkan apa? Volume ventrikel yang sinistra turun. Kurang. Ya. Apa yang terjadi? Kita tahu pembuluh darah ventrikel sinistra memompahkan darah ke seluruh tubuh tergantung dari jumlahnya berapa gitu yang menghasilkan yang namanya cardiac output. Ya, kalau cardiac outputnya turun ya karena volumenya tadi terpecah dua, otomatis jumlah darah pun akan turun. Ya, nggak sepenuhnya dipompakan ke aorta untuk seluruh tubuh, tapi ke ventrikel sebelah kanan. Gitu ya. Sehingga maka di sini kita bisa ambil atau masalah perawatan penurunan cardiac output, diagnosis ke-8 ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi kalau sudah terjadi penurunan cardiac output suplai O2 turun, suplai O2 ke nutrisi ke jaringan turun, kebutuhan metabolisme tidak tercukupi, pertumbuhan perkembangan terhambat dan gangguan tumbuh kembang. Ya. Oke. Itu pathway dari yang sinistra. Kalau yang di dextra yang mana? Dextra itu kanan. Yang sebelah sini. Otomatis kan dia dapat darah dari yang sebelah ventrikel sebelah kiri. Ya. Dia masuk dari sini, maka ventrikel dextra jumlahnya, volumenya itu meningkat. Nah, hipertensi pulmonal sama dengan kayak ASD tadi kelanjutannya. Kerusakan pembuluh darah paru, oksidasi cairan, ödem paru,
pertukaran gas gitu ya, sama dengan ASD tadi gitu ya, kalau sudah sini lebih banyak di ventricle dextra. Oke. Apa gejala-gejalanya pada ASD ini, pada VSD ini? Kalau kecil tidak ada gejala, tapi kalau, sudah besar gitu ya, ini barulah meninggalkan gejala. Bagi-baginya ada yang pembagiannya ada yang kecil, sedang, besar ya. Kalau yang kecil nggak ada gejala biasanya berubah ada bising sistolik tepat di sebelum S2. Oke, S1, bunyi S1, bunyi S2, bunyi sistol dan bunyi diastol. Ada bising. Nah, kalau kita dengerin bising itu nggak bisa pakai, kadang-kadang nggak terdengar pakai stetoskop biasa. Nih jenis stetoskop juga ada yang murah banget gitu ya, jadi nggak begitu jelas. Ada yang biasa kalau dokter jantung tuh khas dia stetoskopnya bener-bener bagus, dia dengerin yang namanya bunyi jantung sebelum antara loop dup gitu ya, S1, S2 itu terdengar ada bising ketika pakai stetoskop yang lumayan ini terdengar memang gitu. Oke, ada suara bising seperti itu. Pada VSD sedang biasanya juga tidak ada gejala, kadang-kadang penderita mengeluh sering lelah gitu ya, adanya infeksi paru ya, karena tadi sirkulasi ke paru juga terhambat karenanya adanya hipertensi pulmoner. Pada VSD yang besar, nah sering menyebabkan gagal jantung antara umur 1 sampai 3 bulan. Kita tahu kemarin ya, CHF, congestive heart failure, ya, gagal memompakan jantungnya, gitu ya. Karena ada infeksi paru, radang paru, gitu ya. Gejala-gejala yang terjadi pada CHF ini pada usia 1 sampai 3 bulan. Ya. Pada anak itu lebih cepat napasnya berkeringat banyak yang tidak kuat menghisap susu gitu pada yang bayi ya, anak-anak, bukan anak-anak yang udah ini besar ya, tapi yang masih kecil ya, perkembangan terganggu dan disertai demam. Biasanya dengan sirkulasi terganggu apalagi pada pulmonal itu eh, paru-paru itu sebagai port de entry-nya ya, tempat keluar hubungan kita dengan luar itu dari dalam tubuh ya. Kulit kan yang bersentuhan langsung dunia dalam tubuh kita dengan luar, ya paru-paru ya oksigen O2 dan di dalam tubuh kita gitu. Itu kan bersentuhan langsung gitu ya, di itu batasannya apa namanya pintu masuknya port de entry itu. Jadi kalau ada bakteri di paru-paru di apa namanya itu di udara masuk ke dalam paru-paru sedangkan kondisi paru-parunya adanya luka maka gampang terjadinya infeksi ya, batuk disertai demam tadi karena udem paru bisa terjadi. EKG gitu ya, pemeriksaan penunjangnya. Nah ini ya mungkin tidak akan saya bahas banyak di sini EKG karena untuk mengetahui RAD, LAD itu panjang dulu ceritanya, tapi gambarannya seperti ini ya. Torak pada PSE kecil ukuran jantungnya mungkin masih terlihat normal, yang condong itu yang udah besar gitu ya. Namun melihatnya berarti apa kalau dari torak nggak bisa terlalu kelihatan ya berarti dari gejala-gejala pasiennya. Nah, ekokardiografi, kalau di ekokardiografi itu dia ini ya seperti USG gitu dilihat jantungnya gitu, itu ekokardiografi. Kalau pada janin mah kan dilihat kondisi janinnya, kalau ekokardiografi enggak gitu ya, jantungnya dilihat. Penata laksanaannya kadang-kadang pada kondisi-kondisi seperti ini kalau rumah sakit biasa itu tidak berani mengambil tindakan walaupun di situ ada rumah sakit, ada dokter jantungnya kadang-kadang seperti itu. Tapi untuk melakukan tindakan bedah dan sebagainya biasanya dirujuk ke pusat jantung gitu ya.
yang ya saya tidak mengiklankan tapi nasional dan punya pemerintah ya di Harkit ya, Rumah Sakit Harkit. Kumpul penyakit-penyakit jantung tuh di sana gitu ya. Tirah baring posisi tengah duduk ini hanya untuk apa ya, menstabilkan lah, jangan sampai terjadi cepat perburukan gitu ya. Pada kondisi VSD ini, tirah baring, posisi duduk, penggunaan oksigen, koreksi gangguan keseimbangan dan elektrolit. Kalau ada yang elektrolitnya nggak normal, misalkan kekurangan kaliumnya, kita tambah koreksi kalium lewat infus atau lewat makanan oral gitu ya, seperti itu. Nggak boleh banyak cairan, ya infusnya dibatasi, minumnya dibatasi. Ya, diet kalori yang tinggi, pemantauan hemodinamik ketat. Jadi ini yang kita lakukan, perawatan-perawatannya untuk mencegah ke arah perburukan. Itu, ya. Maka kalau misalnya ada tetangga ataupun ya amit-amit jangan sampai keluarga kita ketika dirawat, saya selalu nanya plan-nya dok seperti apa gitu. Jadi ada planning rencananya. Kadang-kadang kan kalau dokter saya menyebutkan profesi lain karena memang kita jadi nantinya banyak berhubungan juga gitu ya dengan profesi itu, kita tetap tanya gitu ya. Kadang-kadang dengan banyak pasiennya dia juga lupa menjelaskan ke pasien kalau kita mendampingi dokter itu, ya kita kan peran kita salah satunya adalah advokasi pasiennya juga gitu ya. Terus sebagai pendamping ya pasiennya. Jadi kalau yang tidak dijelaskan minta dokternya untuk menjelaskan keluarganya. Rencananya seperti kondisinya sekarang seperti apa, rencananya seperti apa. Kadang-kadang kalau pasien kan menunggu mau seperti apa, gitu mau diapakan, gitu ya. Jadi harus eh, kita menyiapkan plannya seperti apa, rencana seperti apa. Nah, kalau pembedahan ini dilakukan pada VSD besar dengan hipertensi pulmoner yang belum permanen, ya. Biasanya pada keadaan menderita gagal jantung dalam pengobatan menggunakan digitalis, obat-obat digitalis. Ini bila ada anemia diberi transfusi gitu ya. Jadi biasanya kalau obat-obat digitalis dia selain mengobati, setahu saya sih payah jantung dan ke arah aritmia gitu kalau yang digitalis ini perbaikannya gitu. Nah, tidak ada perbaikan gitu ya. Selanjutnya operasi dapat ditunda sambil menunggu penutupan spontan atau bila ada gangguan dapat dilakukan setelah berumur 6 bulan. Nah, 6 bulan dioperasi ya, tapi dengan tentunya resiko tinggi sekali gitu. Kenapa kok sampai usia seperti itu? Karena ya tadi 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mungkin itu masih adaptasi di dalam tubuh. Itu biasanya dalam janin masih keluar dengan dunia seperti kita ya di luar itu tentunya perlu adaptasi yang panjang gitu, nggak sehari 2 hari. Kalau PDSD besar itu operasi paliatif atau operasi koreksi total sudah tidak mungkin karena arteri pulmonaris mengalami aterosklerosis. Bila defek ditutup, ventrikel kanan akan diberi beban yang berat sekali dan akhirnya akan mengalami gagal jantung atau dekompensasi. Bila defek tidak ditutup, kelebihan tekanan pada ventrikel kanan dapat disalurkan ventricle kiri melalui defek. Jadi akan berbalik gitu ya. Jadi paliatif itu seperti apa? Biasanya hanya mengobati gejala-gejalanya saja gitu. Kalau pada paliatif. Jadi tidak mau mengambil resiko yang besar karena menutup VSD besar. Jadi jantungnya sudah mulai beradaptasi dari yang tekanan ventrikel kiri ke kanan berubah gitu ya, tinggi bercampur. Nah, dia akan balik juga mensuplai dari yang kanan ke kiri gitu ya. Kalau besar mau ditutup, nah sesudah terjadi adaptasi seperti itu, kalau ditutup maka adaptasinya akan berubah lagi
Yang khawatir malahan ke arah dekompensasi, seperti itu. Non bedah menutup defek dengan alat melek kateterisasi jantung, ya di cath lab, ruang cath lab ini kateterisasi jantung diperlukan pada PSD kecil, sedang sedang yang diduga ada peningkatan tekanan paru, PSD besar atau gagal jantung. Ya, kalau dengan catatan kondisinya memungkinkan ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah defek, mengetahui evaluasi besarnya virau. Jadi ini step pertamanya dilihat melalui kateterisasi jantung gitu. Jadi kateterisasi jantung tidak hanya menutup, tapi dia melihat gambaran di dalam jantungnya gitu. Itu kateterisasi jantung. Obat-obatannya ada vasopresor atau vasodilator, dopamin. Ya mungkin ini nanti bisa dibaca ya. Nanti juga ketemu di obat-obatan jantung. Seperti itu. Oke, ini untuk yang pertama karena ada yang kedua, jadi saya sampaikan sekalian di sini. Materi keduanya itu tentang TOF, PDA dan TOF. Oke, perlihatkan ini. Oke. Oh, iya. Nah, nah, apa bedanya tadi ASD, VSD, dan TOF? Ini lebih complicated lagi ya, pada TOF terutama. Tapi kalau VDA, kalau tadi berbicara ASD, itu ada lubang di kedua atrium. Kalau lubangnya itu kalau di janin kan namanya foramen oval. Kalau PDA, paten ductus arteriosus. Nah, ini yang digambarkan tadi. Ini kan yang bedakan janin dengan kondisi jantung janin dengan yang dewasa ya, adanya foramen oval di sini dan ada ductus arteriosus di kondisi jantungnya. Kalau tadi ini tidak menutup namanya adalah ASD. Nah, kalau ini tidak menutup maka ini dinamakan dengan PDA ya, atau paten ductus arteriosus, artinya paten tidak menutup ductus arteriosusnya. Secara namanya seperti itu ya, pengertian dari namanya. Ya, kalau definisi ini kelainan jantung kongenital bawah di mana tidak terdapat penutupan paten atau patensi ductus arteriosus. Pada intinya adalah ya ductus arteriosusnya tidak menutup, yang harusnya menutup gitu sampai 3 hari gitu ya. Nih, atau sampai tadi 3 bulan. Setelah 2 bulan pasca kelahiran bayi. Nah, yang ini tadi ya, yang menghubungkan antara arteri pulmonal ke aorta. Gitu. Oke. Nah, paten ductus arteriosus ini akan menutup secara normal dalam waktu jangka 2 bulan, meninggalkan satu jaringan ikat yang dinamakan dengan ligamentum arteriosum. Ada jaringan tapi bukan berarti lubang atau ada saluran gitu, hanya sisa-sisa dari penutupan itu jaringannya. PDA dapat merupakan kelainan yang berdiri sendiri ya atau disertai dengan kelainan jantung lainnya. Oke. Nah, sama dengan ASD VSD ini tidak diketahui gitu ya penyebabnya dan faktor resikonya pun sama gitu ya, genetik. Nah, ini. Oke, gejala-gejalanya bayi dengan PDA kecil mungkin tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik, dengan besar dapat menimbulkan tanda-tanda dari CHR. Nah, seperti ini gejala-gejala gagal jantung yang mungkin pada bayi atau pada anak-anak gitu ya. Ada bunyi murmur, tekanan nadi besar, gitu ya. Takikardi, endokarditis, infeksi saluran napas. Nah, penata laksanaannya biasanya konservatif, ya. Restriksi cairan dan pemberian obat-obatan saja. Kalau kebanyakan cairan, ya akibat pompa jantung yang melemah diberikan furosemin seperti itu. Pembedahan, operasi penutupan atau pengikatan diikat duktusnya, ya, supaya tidak apa namanya tuh
terus-menerus itu jadi saluran karena harus menutup, karena fungsi paru-paru sudah mulai bekerja. Dilakukan pada usia usia 5 sampai 10 tahun tadi yang memang kondisi yang sudah, memungkinkan. Walaupun ada patokan usia seperti ini, tapi tetap pertimbangannya adalah kondisinya. Obat-obat vasodilator gitu ya. Pemotongan atau peningkatan ductus yang tadi, penutupan dengan alat ya, seperti itu. Tetralogi of Fallot. Nah, yang kedua itu adalah tetralogi of Fallot. Ya, tetralogi tetra 4 gejala-gejalanya ya. Apa saja yang terjadi pada tetralogi of Fallot? Kalau dari definisi ini adalah penyakit jantung sianotik ya, sianosis yang paling banyak ditemukan di mana tetralogi of Fallot. Nah, sekian ini ya, lebih jelas saja di sini. 4 hal, kombinasi dari 4 hal. Ada defek septum ventricle, ada VSD-nya, ada stenosis pulmonal, ada overreading aorta, dan hipertrofi ventrikel kanan. Kalau ada 4-4-nya ini, berarti dikatakan dengan tetralogi of Fallot. Ya, ini gambarnya nggak terlalu jelas, maka kita lihat di sini. Nah, yang gambar A itu adalah pulmonary stenosis di sini. Ini bedanya yang masih bagus normal dan ini kekakuan, ya penyempitan, ya akibat efek yang dihasilkan bisa dari memang sebenarnya proses adaptasi, tapi bisa juga setelah lahir seperti ini stenosis karena tadi etiologinya hampir sama gitu ya, nanti etiologinya itu tidak diketahui pasti. Tapi 4-4-nya ini ada gitu ya. Pulmonary stenosis, overreading aorta pada gambar B. Nah, ini seperti ini. Ini agak ke sini, geser. Ya, seperti itu. Gambar C ventricular VSD. Tadi kita sudah tahu adanya VSD, ya ada lubang di sini. Nah, yang D itu adalah hipertrofi, penebalan. Ini kecil, ini tebal. Hipertrofi itu penebalan dindingnya. Udah tebal, di sini ada lubang dan membesar agak ke sini overreading tuh ya. Kalau bahasanya apa ya? Mengangkang gitu ya. Ke arah sini lebih bergeser dan sempit di pulmonarinya. Ya, itu dikatakan dengan tetralogi of Fallot 4 tetra ya. Nah, ini adanya VSD, terus adanya pulmonary stenosis. Oke, yang selanjutnya unoverreading aorta atau overreading aorta seperti ini, ya agak ke sini. Oke, dan hipertrofi ventrikular, penebalan, ya. Itu kalau 4-4-nya terjadi maka dikatakan dengan PDA, tetralogi of Fallot, bukan PDA. Penyebabnya tidak ketahui pasti juga pada PDA ini. Gejala-gejala faktor yang diduga atau faktor predisposisinya sama dengan ASD, PSD tadi. Ya, yang membedakan nih ada pewajanan sinar X ya. Ternyata pada pasien-pasien yang tetralogi of Fallot jangan sering-sering ronsen awal-awalnya ya. Banyak yang dilakukan ronsen dan ternyata efeknya bisa ke sini gitu. Hasil riset. Nah, pemeriksaan diagnostiknya adanya peningkatan HB, hematokrit karena ini sebagai akibat saturasi oksigen yang rendah. Gitu. Pada foto ronsen adanya penurunan aliran darah pulmonal, tidak ada pembesaran jantung, EKG, adanya sumbu QRS yang selalu berdeviasi ke arah kanan. Gejala-gejalanya bisa sesak, ya jantung paru itu gejala nyeri dada, sesak itu kalau sesak itu berpikirnya tidak hanya berparu ya, kita berpikirnya sumbernya dari mana, apakah dari jantung atau bukan, gitu ya. Karena dari beberapa penyakit jantung imbasnya adalah salah satunya ke paru. Oke, ya ini mungkin bisa dilihat nanti dibaca ya terkait dengan penata laksanaannya, tanda dan gejalanya ya. Penata laksanaannya
lebih condong ke arah kegawat daruratan yang ada, gitu ya. Ibaratnya misalkan hipertensi ya, obat penurun hipertensinya, kekurangan Hb, darah ditransfusi, oksigennya tambah rendah, kasih oksigen yang maksimal mulai dari misalkan, nasal kanul, terus, sungkup muka sederhana atau simpoma sampai ke NRM ataupun ke ventilator gitu ya. Tindakannya hanya konservatif ya, mengatasi gejala-gejala yang ada gitu ya. Tindakan bedah hanya rujukan ya, operasinya paliatif gitu. Tidak langsung semuanya karena, eee, resikonya cukup besar juga, seperti itu. Pemeriksaan kesehatan gigi dan THT pencegahan adanya endokarditis ya, itu salah satu bakteri yang muncul, itu yang pernah saya sampaikan juga bahwa, bakteri-bakteri dari gigi ini nih, kayak kemarin tetanus juga bisa dari gigi gitu ya, dari gigi ini, telinga, hidung, tenggorokan itu bisa menginfeksi ke arah jantung gitu, tergantung bakterinya mau hinggapnya di mana, kan gitu ya. Itu, mungkin penjelasan dari saya terkait dengan pertemuan 8, temanya tentang ASD, VSD, tetralogi overload, dan PDA. Ya, mohon maaf saya kecepatan karena memang waktunya juga, mepet ya sedikit. Oke, baik itu saja, silahkan jika ada yang ingin